berapa kali nih kejadian banjir nih Bekasi, Jabodetabek lah kita bicara. Bukan kiriman katanya. Ini tuh kiriman. Berapa kali tuh orang bilang kiriman. Ya, Kita saya tuh sebenarnya sudah kalau menata. dibilang kiriman saya tersinggung nih orang Bogor. Jadi itu dikirimnya dari Bogor. Gimana penjelasan itu Pak? Penjelasan begini. Pendekatan bencana di Jabodetabek itu tidak bisa berbasis administratif. Oh ini Sungai Depok, oh ini Sungai Bogor, kan, tidak bisa. Pendekatan fungsional. Maka kenapa dulu ketika zaman Ali Sadikin dia lihat kok Jakarta kebanjiran terus ya? Apa masalah di Jakarta atau masalah di hulu? Maka muncullah konsep dulu Jabodetabek itu. Pada masa itu bahwa pendekatan pembangunan Jakarta dan sekitarnya harus dalam kesatuan ekosistem wilayah. Jadi misalnya DAS. DAS Ciliwung itu kesatuan sistem dengan di hulu. DAS Cisadane itu kesatuan sistem di situ. DAS yang terjadi di Cikeas, cuman yang menjadi masalah itu adalah sungai-sungainya itu menjadi tanggung jawab nasional. Sementara daerah itu nggak ada Sungai Depok, nggak ada sungai itu, ya itu urusannya pusat lah. Kan, PU kan. Iya. Cuman pertanyaannya begini, Pak Yayat, dalam kasus Bekasi ini kan buat saya kan ini kan kalau dari penjelasan Pak Yayat ini kan berarti ada satu sumber baru ya, pemicu atau penyebab banjir di area Jakarta dan sekitarnya. Kalau dulu kan Ciliwung nih, Ciliwung dan banjir kiriman dari puncak misalnya. Nah sementara banjir yang terjadi kali ini kan bukan dalam tanda kutip bukan kiriman dari puncak kan, tapi dari Bogor misalnya, dan tidak di Jakarta, tapi di Bekasi gitu loh. Dan itu terjadi bukan karena misalnya air yang besar dari puncak itu loh, tapi dari Bogor gitu loh. Nah artinya ada sesuatu yang nggak beres dong di sini. Satu hal, misalnya kita aku agak kurang sepakat ketika ada banjir terus kita menyalahkan Tuhan. Kan kalau ngomongnya penyebabnya curah hujan berarti nyalahin Tuhan toh. Gitu loh. Itu tadi alamnya yang disalahin. Alamnya disalahin gitu loh. Nah sementara kan harusnya kan kalau dulu terjadi begitu nggak banjir, terus kenapa sekarang banjir, kan itu pertanyaannya. Ini menarik ini. Dulu waktu puncak tuh sering banjir, air tidak tertahan, orang melihat Katulampa. Katulampa siaga 1 harus siap. Nah terus orang lihat lebih ke atas lagi, ke hulu lagi. Sumber Katulampa dari mana? Oh dari puncak. Puncak itu dianggap sudah rusak, tidak mampu menyerap air. Dibuatlah 2 bendungan, Bendungan Ciawi dan Sukamahi itu ya. Nah dibuat 2 ini. Nah disinilah untuk menampung Ciliwung bisa meng-coverage 30% wilayah Jakarta untuk banjir lah untuk estimasi. Cuman kemarin hujan itu tidak di sini puncaknya, memang puncak, tapi di wilayah Katulampa, Kota Bogor. Kita membangun bendungan di titik yang keliru gitu. Bukan keliru. Dan itu terasa loh, saya tinggal di Bogor. Jadi 8 Nah, implikasi kan sekarang pemerintah Kota Bogor membuat darurat bencana. Dan kita lihat jalan Batu Tulis amblas, banyak longsor di Kota Bogor itu. Nah, ternyata ketika 2 fungsi ini nggak jalan, kan orang tanya, bagaimana ini? Ini yang lolos, yang kemarin membanjiri Jakarta Timur. Nah, kalau yang Bekasi beda lagi. Yang Bekasi itu wilayah coverage karena di bawah dari sini itu meliputi wilayah yang saya katakan Sentul, Bogor, wilayah Cikeas itu masuk ke mana? Ke aliran Sungai Cikeas dan Cilengsi. Volumenya gede banget. Dua sungai nggak tertampung. Ujungnya di Bekasi itu cuman ada kali Bekasi yang besar 1. Fakta dalam kondisi sekarang, kalau tidak ada banjir atau kita biasa, muka air kali Bekasi dengan muka jalan udah beda tipis. Jadi yang menarik adalah kalau Bekasi itu butuh tanggul. Kalau di Ciliwung butuh normalisasi untuk membentangkan. Jadi pertanyaannya, ini PR besar ya, bukan saya buat orang cemas. Bekasi 2020 menghadapi hujan ekstrim dan banjir besar. Bekasi 2025 menghadapi hujan ekstrim bukan di Bekasinya, tapi di Bogornya. Kemudian Bekasi kemarin 141 hujannya mendekati ekstrim, sangat lebat. Artinya apa? Kalau di hulunya ini, di Bogornya tidak diantisipasi, sorry, kelar. Ya bukan, nanti takut saya Bekas
yang tinggal paling, nama. Maksudnya yang paling berat di Bekasi itu apa? Kita beli rumah dengan nilai properti 5 miliar, kalau terus-terusan kebanjiran bisa jatuh. Iya, iya. Jadi artinya tanggung jawab pemerintah segera benahi Cikeas dan Cilengsi. Kan ada di situ ada komunitas yang aktif KP2C, komunitas peduli Cikeas itu. Apakah bisa dibuat nanti ada bendungan di antara Cikeas sama Kali Bekasi? Pertanyaannya, siapa yang kerjasama? Kabupaten Bogor sama Kota Bekasi. Pertanyaan lebih lanjut, siapa yang modalin? Pusat. Jadi yang menarik adalah untuk Ciliwung sudah siap. Jakarta sudah bebenah. Waduk di atas sudah dibuat, normalisasi dilakukan. Untuk Bekasi belum. Ya kita hati-hati betul pikirin yang Ciliwung, ternyata kejadiannya di sini. Nah ini kalau gitu apa ya? Pada saat melakukan mapping gitu pemerintah sebelumnya kok bisa meleset-melesetnya gimana? Ya itu gitu? tadi karena tadi atau memang apa namanya dia kontur akan berubah terus atau bagaimana? Atau berkatanya proyek tadi. Saya dengan proyek jadi gini. Yang menarik perilaku cuaca itu tidak bisa ditebak. Iya, ya betul. kan? Di alam jangan ditantang. Kemarin itu kita fokus ke Ciliwung karena Ciliwung itu dianggap penyebab sumber bencana di Jakarta. Ciliwung dibenahi bukan apa-apa ya. Dari hulu ada waduk, di hilirnya di pompa air Ancol itu udah ada pompa. Kalau misalnya terjadi pasang bisa dipompa, air bisa langsung dipompa supaya tidak terjadi stuck di sini. Sekarang Ciliwung sudah dibenahi Jakarta habis-habisan, tetangga sebelah Jakarta Tenggara. Nah, Bekasi ini kurang tersentuh, padahal dia metropolitan loh. 40% orang Bekasi bekerja di Jakarta. Itu artinya apa? Bekasi yang juga metropolitan tidak didukung dengan upaya mitigasi bencana dengan infrastruktur yang siap untuk mengantisipasi perubahan yang terjadi di hulu. Sekarang pertanyaannya kan, di Bogor sudah berubah. Bogor juga butuh duit. Ini